Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Robi Budarussalam dan teman saya Wisnu Agung Wicaksono izin memaparkan materi tentang kandungan dan transliterasi dari Hikayat Qomaruzzaman halaman 1 hingga 3. Yang pertama ada hikayat itu sendiri. Hikayat adalah salah satu bentuk prosa yang mengisahkan tentang kehidupan manusia secara umum. Biasanya hikayat menceritakan kisah tentang kesaktian, kehidupan raja, kisah si baik dan si jahat, dan kisah-kisah khayalan. Hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu haka, yang artinya bercerita atau menceritakan. Menurut KBBI, pengertian hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Kedua ada pendapat para ahli, yaitu Sugiharto. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita atau kisah. Pada masa awal kata ini digunakan dalam bahasa Melayu, makna aslinya masih melekat. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika semua karya berbentuk prosa dalam sastra Melayu lama umumnya disebut hikayat. Yang kedua ada Suherli. Pengertian hikayat adalah ragam jenis cerita rakyat dan termasuk ke dalam teks narasi. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Sebuah hikayat Qomaruzzaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kisah seorang laki-laki yang amat baik perangannya dan parasnya elok. Maka kata Danis, apalah sifatnya orang laki-laki yang penghulu lihat itu. Maka kata Maimunah, seperti yang engkau cerita juga halnya, kerana menyuruh oleh ayahandanya beristri tiada ia menurut seperti maksud ayahda. Maka mereka oleh baginda itu akan anak kandungnya dan dipenjarakan kepadanya di dalam gua batu. Maka malam ini aku daripadanya. Maka kata Danis, hai penghuluku, perlihatkan kepadaku akan orang muda yang penghulu lihat itu, supaya aku lihat akan dia, adakah dia lebih baik daripada kekasihku Malikatul Budur itu. Tiada, kerana pada sangka hatiku tiadalah dapat masa seperti sifat kekasihku yang aku citerakan itu. Maka berkata Maimunah Danis, hai mal'un, hai gila, tiada ada seperti kekasihku pada masa ini, yaitu Qomaruzzaman. Jikalau engkau hendak melihat, marilah kita pergi sertaku. Maka kata Danis, hai penghuluku, jikalau penghuluku kehendak melihat kekasihku Malikatul Budur, mari kita melihat kepada pulau. Maka kata Maimunah pada Danis, dahululah kita lihat kasihku Qomaruzzaman, kerana dekat tempatnya daripadanya tempat kasihmu. Kemudian baru kita pergi bersama-sama melihat kasihmu. Maka kata silalah penghuluku. Maka turunlah oleh keduanya pada gua batu itu dan berhenti Maimunah dan Danis
hampir kursi Qamaru zamannya, dan membukalah Maimunah akan tudung, maka Qamaru zaman anak Malik Syah Aman. Maka berpalinglah muka Qamaru zaman ketika itu kepada Danis. Maka kata Maimunah, lihatlah olehmu ya Mal'un. Maka melihatlah Danis akan muka Qamaru zaman dengan seletik, kemudian menggoyangkan ia akan kepalanya, lalu berkata ia pada Maimunah, dan sebenar Allah Ta'ala kasih penghuluku ini akan serupa dengan kekasihku juga pada sifat dan bagusnya, tetapi terbaik lagi kekasihku Malikatul Budur daripadanya. Maka tatkala mendengar Maimunah akan perkataan Danis, maka jadilah padam warna mukanya. Lalu berkata Maimunah kepada Danis, mari kita pergi, ketika ini kita bawa kekasihmu itu ke tempat Qamaru zaman ini, supaya kita perbandingkan, himpunkan akan keduanya di tempat ini. Maka disitulah nyata bagi kita mana cantik, mana yang baik. Dan jikalau tiada engkau perbuat seperti perkataanku ya Mal'un, niscaya aku bakar engkau dengan apiku, dan aku lemparkan engkau dengan. Maka kata Danis, hai penghuluku, jikalau salah begitu aku menjunjunglah perkataan penghuluku. Kemudian bahwasanya Danis terbanglah waktu itu, dan terbanglah pula Maimunah. Maka goiblah keduanya, sampailah keduanya di Maligai. Tuan putri Malikatul Budur adalah putri Malikatul Budur tiada sadar daripada tidurnya, dan selimut tuan putri Malikatul Budur daripada masa ini sehelai baju yang nipis yang berumbai-rumbai dengan emas, dan tertulis pada lengan bajunya itu seperti kata syair ini, tempat yang kuat simpanan barang, takutkan harta dicuri orang. Kutanya kukuh bata di karang, penjaga banyak bukan sebarang. Maligai diharap tempat berlindung, penunggu disambar jin yang menderu. Di bawahnya terbang melintas gunung, hati memikir jadilah bingung. Dengan sadar Tuhan semata, berlaku di atas putri yang putra. Hendaklah pikir di dalam kita, inilah ibarat yang amat nyata. Kata Sahibul Hikayat, tatkala sampai Maimunah dengan Danis, maka dihantarkan tuan putri Malikatul Budur di sebelah kiri Qamaru zaman. Maka menilik oleh keduanya. Kata Maimunah, lihat olehmu, hai Mal'un, adakah cantik kasihmu pada kasihku? Maka kata Danis, hai penghulu hamba, cantik kasih hamba. Maka kata Maimunah, cantik kasihku. Maka jadilah berbantah antara Maimunah dengan Danis. Maka merekalah itu Maimunah di atas Danis. Maka kata Maimunah, jikalau begitu baiklah kita ambil seorang saksi mana yang lebih antara kasihmu dengan kasihku ini. Maka kata Danis, hai penghuluku, panggil olehmu. Maka kata Maimunah pun menerjangkan bumi. Maka keluarlah dari bumi itu seorang jin ifrit yang merah matanya, dan 7 tanduk di kepalanya, dan panjang ekornya, dan tangan seperti tangan gajah, dan telinganya seperti telinga himar, namanya Khoshi-Khoshi.
Maka berkata jin khoshi itu kata, apakah sebabnya penghulu panggil hamba? Maka kata Maimunah, hai khoshi, bahwa aku hendak engkau cegahkan antaraku dan antaranya. Dahnis ini mal'un. Kemudian menceterakan Maimunah akan kisah perbantahan dari awalnya sampai akhirnya, kemudian menilik khoshi kepada mukanya Khomaruzaman, dan menilik pula jin khoshi itu kepada muka Malikatul Budur, padahal berjalan ia keduanya berpeluk. Maka takjublah khoshi melihat daripada cantik keduanya dan bagus rupanya bersamaan sifat dan helm keduanya. Maka tiadalah khoshi dapat memilih mana dikata yang kurang dan mana dikatakan lebih, sehingga beranlah in khoshi akan hal keduanya. Maka khoshi pun bersyair demikian bunyinya. Berikut adalah nilai-nilai dari hikayat Khomaruzaman. Tadi adalah pemaparan dari materi kami. Apabila ada salah kata, kami meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.